Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah
مفتاح باب رحمة الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد فاز المتقون، فقد فاز العابدون المخلصون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para aidin al-faizin yang mudah-mudahan kita seluruhnya, jajaran rumah tangga dan keluarga kita senantiasa mendapatkan keamanan, keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dunia sampai akhirat. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb penguasa tunggal di alam jagat raya yang fana, yang sampai saat ini masih Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat, kurnia dan anugerah yang tiada henti, tiada hujung kepada kehidupan kita. Dari nilai iman, Islam, hidayah, taufik yang sampai saat ini masih saja Allah percayakan, tertanam secara mantap di dalam tanah hati kita. Sehingga dengan tanaman tersebut alhamdulillah segala bentuk perintah Allah mampu kita jalankan. Apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebab tanaman iman, Islam, hidayah dan taufik, alhamdulillah Allah berikan kemampuan untuk kita menjauhkan dari larangan tersebut. Yang kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik ini tiada terhenti sampai hari ini. Harapan besar kita mudah-mudahan iman, Islam, hidayah dan taufik terus berkelanjutan, lestari dan langgeng sampai kita jemput al-maut kita. Mudah-mudahan dalam keadaan yang genting dan penting sakratul maut, mudah-mudahan iman, Islam, hidayah dan taufik masih ada di dalam hati kita, sehingga Allah muliakan kita dalam kematian kita. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong semua amal-amal saleh. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu ucapan greeting yang ucapan ini berkonten doa. Ucapan ini dan doa ini seringkali kita dengar, atau bahkan kita pula yang mengucapkan doa ini ketika bertemu sanak keluarga, tetangga, masyarakat, jamaah handai tolan, dan orang-orang yang kita kenal ataupun orang yang belum kita kenal. Pada saat-saat dan era ini seringkali kita mendengar dan mengucapkan, ja'alallahu lana wa iyyakum minal aidin al-faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itulah dia ucapan, baik kita dengar atau kita ucapkan sendiri. Sungguh ucapan ini adalah ucapan yang memiliki nilai yang tinggi amat sangat. Ucapan ini adalah ucapan yang baik, karena sebab ucapan ini adalah ucapan yang baik. Ucapan ini pun harus senantiasa kita jaga dan kita ucapkan, kendati pun nanti Syawal telah meninggalkan kita. Apa yang membuat ucapan ini baik? Ucapan ini baik karena memang di dalamnya adalah ada konten doa. Ja'alallahu lana wa iyyakum minal aidin al-faizin. Siapapun saja orang yang ada di hadapan kita, kita ucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kami dan kalian minal aidin al-faizin, orang-orang yang kembali fitrah setelah kita digembleng oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pendidikan Ramadan, madrasah Ramadan, dari beberapa rangkaian amal ibadah yang telah Allah sukses dan berhasilkan kita melawan hawa nafsu, menjalankan perintah Allah. Apa saja yang merusak dalam ibadah Ramadan kita jauhi. Itulah dia pendidikan Ramadan. Kemudian kita akhirnya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada fitrah al-insan, fitrah al-Islam, kesejatian diri kita, bagaikan kita baru dilahirkan oleh sang ibunda tercinta kita dari rahim beliau.
Ini pula yang menjadi salah satu hadis dan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang berhasil dalam rangkaian ibadah Ramadannya ada satu kurnia dan juga fadilah serta keutamaan yang Allah berikan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa orang yang berpuasa sebulan suntuk, baik itu bilangan 29 atau 30 hari, dia jadikan ibadah Ramadan dengan dua kaki, dua landasan, dua pondasi. Apa? Iman Islam. Iman karena memang ini keyakinan kita kepada Allah, Allah yang punya perintah, kemudian kita selaku hamba Allah, makhluk Allah, jalankan dengan sepenuh hati. Wahtisaban, dan perintah ini kita jalankan hanya mengharap ridha Allah, balasan dari Allah, paruhan pahala juga hanya dari Allah, bukan karena atasan kita, bukan karena bos kita, bukan karena masyarakat dan jamaah kita secara kompak mereka beribadah puasa kemudian kita ikut-ikutan. Tidak. Perintah ini karena Allah dan juga kita mengharapnya balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dua pondasi ini kita jalankan, ada satu garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa sebulan suntuk 29 atau 30 hari, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuh. Allah akan keluarkan dari belenggu dosa yang tempo lalu mereka lakukan. Kemaksiatan yang baik sadar maupun tidak sadar terlakukan oleh dirinya, kemudian Allah cuci bersih orang-orang yang baru keluar dari bulan suci Ramadan bagaikan kayaumi waladatuhu ummuh, seperti baby orok merah yang baru saja launching di dunia ini, digendong oleh sang ayahanda, baru keluar dari rahim ibunda, bersih suci tanpa dosa dan noda. Inilah dia keyakinan umat Islam. Tidak ada bayi yang dilahirkan ke dunia ini kemudian membawa dosa warisan. Tidak ada keyakinan umat Islam demikian. La haula wala quwata illa billah. Karena itu sudah barangkali kita meyakinkan diri kita bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia besar kepada kita selaku umat Rasul. Dengan datangnya Ramadan, perintah puasa kita jalankan, kemudian akhirnya keluar dari rahim Ramadan, suci bersih kita tanpa dosa. Lantas yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apakah predikat takwa, apakah status kita yang kemarin 1 Syawal kita jemput itu, kemudian akhirnya sampai saat ini kita masih mempertahankan predikat takwa, atau sudah barang tentu saat ini berjalan 5 hari kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menyaksikan berbagai macam rangkaian bukan ibadah tapi kemaksiatan kembali kita lakukan. La haula wala quwwata illa billah. Ini ma'asyiral muslimin makna a'idin al-faizin yang kedua, yang melekat daripada kata a'idin al-faizin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berpulang kepada fitrah al-islamnya, tiada dosa dan juga noda yang melekat dalam diri dan kehidupannya. Kemudian Allah katakan dalam doa tersebut al-faizin, yaitu mereka orang-orang yang sukses. Apa lantas kacamata Allah dan Rasulnya bagi mereka orang-orang yang sukses? Sukseskah dalam bisnis? Sukseskah dalam usaha? Sukseskah dalam mengarungi rumah tangga? Tidak. Al-faizin yang dimaksudkan dalam doa ini adalah al-fazuna bil jannah wan najuna minan nar. Kesuksesan yang sejati, yang sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang ketika masuk tahapan akhirat, mereka adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah sebagai penghuni syurga dan dilepaskan dari jeratan petaka api neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang yang sukses dan berhasil. Tentunya kita berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan Ramadan, kemudian Allah janjikan aidin al-faizin, maka pertahankanlah nilai predikat takwa dan kesucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa saja yang telah kita dapati dari pendidikan Ramadan, bawa ke 11 bulan di luar Ramadan. Ya betul, Ramadan selesai, tapi qiraatul Quran jangan sampai berhenti. Bukankah kita selama Ramadan kita bersedap-sedapan dengan ayat Al-Quran, firman Allah Al-Quran 30 juz 114 surah 6.666 ayat kita khatam berkali-kali.
Ini Quran yang kita baca sepanjang Ramadan, kemudian selesai Ramadan bersayonara pula kita kepada Al-Quran. Oh, ini adalah orang-orang dan peserta Ramadan yang culas. Karena hakikatnya Ramadan diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Maksudnya adalah bawalah buah dan dampak yang positif dari semenjak engkau masuk ke dalam bulan Ramadan. Ketika engkau keluar Ramadan, bawa ini nilai Ramadan di luar Ramadan. La haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang larut kita dengan hari raya kita, berlebarannya kita, beridul fitrinya kita. Sampai-sampai kita nggak mengerti bahwa sesungguhnya pelajaran yang paling penting itu adalah ibadah Ramadan yang ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian kita adopsi keluar Ramadan. Fokus kita saat ini adalah bukan menghabiskan menu makanan yang lezat-lezat di dalam bulan Ramadan, di dalam lebaran saat ini. Fokus kita kadang-kadang terampas dengan perhatian kita, mana baju lebaran yang belum kami kenakan. La haula wala quwwata illa billah. Yang seharusnya kita fokuskan perhatian kita, mana ibadah Ramadan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami tanam, kemudian belum kami juga lanjutkan di luar Ramadan, bahkan di sampai hari ini, hari keempat atau 5 Syawal. La haula wala quwwata illa billah. Tolong bawa dampak yang positif di dalam bulan Ramadan, kemudian kita gelontorkan kembali, gelorakan kembali bacaan Al-Quran kita di luar bulan Ramadan. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak di antara kita yang sudah hebat i'tikaf di dalam masjid selama bulan suci Ramadan. Bahkan bukan 10 terakhir Ramadan saja, dari awal Ramadan dekat dengan masjid, bolak-balik ke masjid, mundar-mandir masjid lagi 5 waktu kita jaga salat yang wajib-wajib di dalam masjid kecintaan kita, Miftahul Jannah. Tapi lihat, apakah masih ada di antara kita yang saat mulai 1 Syawal kemudian ia mundur teratur dari masjid? Mereka menyangka bahwa Ramadan adalah musim untuk mencintai masjid. Kalau selesai Ramadannya, tak ada lagi musim cinta kepada masjid. La haula wala quwwata illa billah. Rasul sudah memberikan satu sinyal, Rasul sudah memberikan satu pesan dari peristiwa hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perpindahan umat Islam, sahabat-sahabat Rasul sekaligus Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah, yang ketika itu terancam akidah para sahabat untuk melestarikan keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diboyong seluruh sahabat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Perjalanan yang begitu panjang, ma'asyiral muslimin, 565 km. Tidak ada kendaraan darat tempo lalu, hanya unta dan keledai saja. Tidak ada kendaraan laut, apalagi udara. Mereka berjalan kaki. Tidak ada harta yang dibawa, hanya diri dan keimanan untuk diselamatkan. 565 km tempo lalu dari kota Makkah ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, apa yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Nabi langsung bertanya kepada kaum Ansor, penduduk asli kota Madinah, wahai sahabat-sahabat Ansor, di mana ada sebidang tanah, tanah yang belum ada bangunannya, belum ada biliknya, belum terpolak kamar, ruang tamu dan lain-lainnya. Di sana ya Rasulullah, ada apa gerangan kau bertanya sebidang tanah yang belum ada bangunannya? Kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan kaum Ansor, penduduk kota Madinah. Sungguh setelah kami perjalanan yang begitu panjang, di tempat inilah segera akan kita bangun masjid. Di dalam sejarah tercatat, Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Kenapa demikian? Nabi tidak berleha-leha, istirahat, selonjoran kaki bahasa kita, tidak seduh kopi, sebatang rokok dan lain-lain, tidak ngobrol sana sini ngalor ngidul, langsung bertanya mana ada sebidang tanah yang kemudian bisa kita jadikan untuk masjid, rumah ibadah umat Islam. Ini memberikan tanda bahwa sungguh umat Islam tidak bisa hidup di alam dunia ini berjauhan daripada masjid. La haula wala quwwata illa billah. Masjid sebagai corongnya umat Islam dalam dakwah, masjid sebagai sentral kegiatan umat Islam untuk memajukan kualitas daripada umat Islam. Maju atau mundurnya umat Islam, lihatlah bagaimana makmur atau tidak masjid tersebut.
berkualitas atau tidak umat Islam? Lihat saja seberapa banyak orang Islam yang mampu beriktikaf, memakmurkan dan mempedulikan rumah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Sampai Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, sungguh ukuran keimanan seseorang itu diakui atau tidak olehku, kata Allah Subhanahu wa taala, adanya adalah letak pada masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh hanya mereka orang-orang yang betul kualitas baik, kualitas paling tinggi keimanannya kepadaku dan juga hari akhirat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah Allah. Tidak diikat dengan syarat jika Ramadan, baik Ramadan atau di luar Ramadan, makmurkan masjid. La haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir, pesan-pesan kita ini untuk menjadi evaluasi selama kita Ramadan. Sungguh disadari atau tidak, diakui atau tidak, sungguh kita umat Islam mampu mengerjakan qiyamul lail sebulan suntuk di dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah sampai saat ini di usia kita 4-5 hari di bulan Syawal kembali kita mengerjakan qiyamul lail atau justru kita tertidur pulas? La haula wala quwwata illa billah. Bangun malam yuk. Khatib menyampaikan ini memberanikan diri agar juga saya secara pribadi selaku khatib termotivasi, ada tasjid pendorong untuk kami melakukan ibadah qiyamul lail, yang kemudian apabila jamaah ingin mengambil manfaat dari pembicaraan dan juga isi khutbah ini, fadhal, silahkan. Yuk sama-sama kita qiyamul lail. Bangun malam kita jadikan 11 bulan setelah Ramadan ini seperti Ramadan. Artinya apa? Kita jadikan pendidikan Ramadan berhasil karena tidak kita palah pilih. Baik Ramadan kami berqiyamul lail, tidak Ramadan kami tidak berqiyamul lail. La haula wala quwwata illa billah. Ini ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berbagai macam rangkaian ibadah, baik itu qiraatul Quran, kita beriktikaf di dalam masjid, kita berqiyamul lail, berbagi kebahagiaan dengan beberapa harta dan juga duit kita selama bulan Ramadan, hebat kita. Yuk mudah-mudahan jangan sampai kita kesampingkan fakir, miskin dan orang-orang yang lemah dalam soal ekonominya. Kemudian setelah Ramadan ini tetap kita menjalankan apa yang seharusnya kita kerjakan. Ini yang dapat disampaikan oleh khatib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa ya najatat taibin. الله لنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله وبحقوق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي اللهم على أربعة خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله ويذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة